Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Serdu Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul ummah dari para pemirsa Serdu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia tidak ada yang lama. Umur umat Nabi Muhammad berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sudahkah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian? Karena yang namanya kematian itu pasti akan datang. Tidak pandang bulu siapapun orangnya, siapapun makhluknya. Tak terkecuali para malaikat pun akan mengalami yang namanya kematian. Apalagi manusia. Al-maut babun kullun nas dakhilhu. Yang namanya kematian itu adalah pintu, dan seluruh manusia pasti akan melalui pintu tersebut, yaitu pintu kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat-umatnya untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal ibadah kitalah yang akan kita bawa nanti pada waktu kita menghadapi kematian. Seluruh harta yang kita miliki nggak ada yang bisa kita bawa ke kubur. Hanya amal ibadah yang bisa kita bawa pulang. Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya illa min talatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah yang kita sumbangkan, uang-uang yang kita miliki untuk hal-hal yang bersifat sosial, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan madrasah dan sebagainya. Amal itulah yang akan menolong kita nanti di kubur. Amal itulah yang terus mengalir ke kita walaupun kita sudah meninggal. Sedangkan harta yang kita miliki di rumah, mungkin di bank menjadikan deposito, itu tidak akan bisa menolong kita. Bahkan harta itu akan menjadi rebutan oleh anak-anak kita, oleh ahli waris kita, sehingga kita hanya bisa menangis terseduh-seduh. Kenapa dulu waktu saya masih hidup saya enggan untuk beramal sedekah, padahal di samping saya ada masjid yang sedang dibangun, ada musolah yang sedang dibangun, ada sekolah-sekolah madrasah yang perlu bantuan, tapi saya gunakan untuk hal-hal yang bersifat keduniawian. Menyesal setelah kematian tidak gunanya lagi. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Walaupun dia hanya mengajarkan 1 huruf, mungkin alif atau ba dan sebagainya, maka itu pun yang akan menolong kita, yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah mati. Itu yang menjadi bekal kita. Apalagi kita sebagai seorang guru, udah berapa banyak ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Bahkan murid-murid kita pun sudah banyak yang menjadi orang-orang sukses, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada mereka gunakan untuk mengajarkan kepada orang-orang lain, sehingga terus estafet dari satu ilmu ke ilmu lain, dan satu orang lain terus berkembang
sehingga akan menjadi amal ibadah yang tidak terputus walaupun kita sudah dikubur. Yang ketiga adalah waladun sholeh yad'uhu lah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Beruntunglah mereka-mereka yang mendidik anak-anaknya dengan didikan agama, karena didikan agamalah yang akan bisa menolong kita nanti di akhirat. Karena doa-doa anak soleh langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada dinding sama sekali yang menghalanginya. Dan rugilah orang-orang tua yang hanya mendidik anak-anaknya dengan didikan duniawi. Mereka mungkin berhasil jadi orang hebat, jadi insinyur, jadi dokter, tapi sungguh disayangkan mereka tidak bisa berdoa, mereka tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Mereka khusus fokuskan seluruh hidupnya untuk hal-hal yang bersifat keduniawian. Mereka lupa bahwa umur manusia cuma sebentar dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Siapa yang bisa menolong kalau bukan amal ibadah kita? Siapa yang bisa membantu kita kalau bukan anak-anak soleh yang selalu mendoakan kita, yang selalu menolong kita, yang selalu memohonkan ampun buat kedua orang tuanya. Berbanggalah kita apabila kita punya anak-anak yang rajin ibadah, yang rajin mengaji, rajin berdoa, dan hal-hal yang bersifat keakhiratan, sehingga itu pun cukup buat tabungan kita nanti di akhirat. Para pemirsa Teduh Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.